I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather, and it went just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Puspita dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang anatomi pada batang dikotil dan monokotil. Sebelum itu, saya akan memberitahu tentang apa saja sih yang saya bahas dalam PPT saya. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang batang, tentang definisinya, jenis-jenisnya, sifatnya, dan fungsinya. Yang kedua itu, saya akan menjelaskan tentang anatomi pada batang monokotil. Saya di sini akan membahas tentang definisi, struktur, gambar, dan ciri-ciri. Yang ketiga, sama dengan halnya monokotil, pada dikotil saya juga akan menjelaskan tentang definisi, gambar, struktur, dan ciri-ciri. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang perbedaan struktur monokotil dan dikotil pada batang. Yang pertama, apa sih itu batang? Batang merupakan struktur utama pada tumbuhan yang berfungsi untuk menyokong buah, bunga, dan biji pada tanaman batang. Struktural pada batang ini jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan akar, karena memiliki struktur ruas dan akar ruas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis pada batang. Jenis-jenis pada batang itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada batang berkayu, yang kedua batang berumput, yang ketiga batang basah, dan yang keempat ada batang mendong. Batang berkayu adalah batang yang memiliki tekstur keras dan kuat. Biasanya digunakan untuk membuat mebel seperti kursi, meja, lemari, kitchen set. Contoh tanamannya itu adalah pohon jati dan pohon mahoni. Yang kedua adalah batang rumput. Batang rumput adalah batang yang tidak keras, yang memiliki ruas yang berongga. Contohnya itu adalah tanaman padi. Yang ketiga itu adalah tanaman yang bertekstur basah, berair, dan sangat lemah. Contoh tanamannya itu ada bayam dan kangkung. Yang keempat itu ada batang mendong. Batang mendong adalah batang yang memiliki ruas-ruas, sama sepertinya dengan batang rumput, tetapi batang mendong memiliki ukuran yang jauh lebih panjang. Contohnya adalah tumbuhan mendong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pada batang pada umumnya. Sifat-sifatnya itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, batang tumbuh sesuai dengan arah cahaya matahari atau bisa disebut juga dengan fototropi. Yang kedua, pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae itu terdiri dari satu rangkaian struktur, yaitu pada batang berkayu. Sedangkan pada biji tertutup ataupun angiospermae terdapat 4 struktur, yaitu batang berkayu, batang basah, batang rumput, dan juga batang mendong. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi-fungsi pada batang umumnya. Yang pertama, sebagai penyokong pada daun, bunga, dan biji. Yang kedua, sebagai tempat pembentukan perkembangbiakan pada daun dan tunas. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Yang keempat, sebagai alat penyimpanan sebagian hasil fotosintesis. Berikutnya, materi yang kedua, saya akan membahas tentang anatomi pada batang monokotil. Slide pertamanya, saya menjelaskan tentang pengertian dari batang monokotil. Apa sih itu batang monokotil? Batang monokotil merupakan struktur utama pada pembentukan struktur benih untuk kita bedakan pada setiap batang-batangnya.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktural pada batang monokotil. Struktur monokotil ini ada dua, yaitu epidermis dan jaringan dasar. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari sebuah sel tersusun rapi antar ruang berkutikula. Yang kedua, itu ada jaringan dasar. Jaringan dasar terbagi menjadi tiga, yaitu jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar utama yang berperan sebagai pengisi korteks pada batang, daun, buah, bunga, dan biji. Dan yang kedua adalah struktur jaringan kolenkim. Kolenkim adalah jaringan yang berperan sebagai jaringan pendukung atau jaringan pembantu pada mekanik yang pada dinding selnya mengalami pembekakan pada dinding primer. Yang ketiga itu sklerenkim. Sklerenkim merupakan struktur kumpulan jaringan yang tersusun dari struktur dinding sel yang mengeras akibat adanya endapan selulosa dan lignin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian letak dari batang monokotil. Yang pertama ini ada xilem dan floem. Yang kedua ada epidermis. Dan yang ketiga itu ada jaringan dasar. Yang keempat itu ada jaringan dasar. Yang ketiga itu maksud saya ada jaringan pengangkut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari batang monokotil. Batang monokotil ini memiliki ciri pertama yaitu berkeping satu. Pada saat kecembrahan tidak terjadi pembelahan. Yang kedua itu ada struktur daun pada batang monokotil ini berbentuk sejajar dan melengkung. Yang ketiga, pada mahkota, kelopak, dan benang sari diawali dengan keripatan 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pada anatomi tumbuhan batang dikotil. Pada bagian dikotil ini, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Apa sih pengertian dari batang dikotil? Batang dikotil merupakan batang yang memiliki lapisan struktural berfungsi sebagai penumbuhan pada batang dan pertumbuhan pada tanaman yang memiliki kambium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktural pada batang dikotil. Pada batang dikotil memiliki 8 struktur, yaitu epidermis, korteks, stel, kambium, ampulur, testikel, xilem, dan floem. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis adalah jaringan yang tersusun dari sebuah sel tersusun rapi pada antar ruang yang berkutikula. Pada jaringan epidermis ini juga memiliki pembelahan yang sangat aktif, berfungsi sebagai perseimbangan pada pertumbuhan batang. Yang kedua itu ada korteks. Korteks merupakan jaringan parenkim yang bisa dikonversi kepada jaringan lain yang akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga itu ada sel. Sel adalah lapisan yang berfungsi sebagai pemberi kekuatan batang dan mengandung kambium serta jaringan transport. Selanjutnya ada kambium. Kambium pada batang dikotil ini dapat kita amati. Kambium di sini terbagi menjadi dua, yaitu kambium gabus dengan kambium pembuluh. Selanjutnya ada empulur. Empulur adalah jaringan yang terletak pada bagian tengah atau stel yang dikelilingi oleh xilem. Yang keenam itu ada periskel.
dari dikotil, yaitu ciri-ciri dari batang dikotil. Batang dikotil ini memiliki 3 ciri. Yang pertama itu memiliki 2 keping. Pada saat pembelahan terjadi 2 bagian yang dibelah. Yang kedua, pada struktur daun batang dikotil ini memiliki struktur menjari dan menyirip. Yang ketiga, pada mahkota, kelopak, dan benang sari diawali dengan kelipatan 4 dan kelipatan 5. Yang terakhir adalah materi perbedaan dari struktural tumbuhan batang dikotil dan monokotil. Perbedaannya itu ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, pada tumbuhan monokotil akar berbentuk serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil akar yang terbentuk adalah akar yang mengalami pembekakan pada akar adventif. Yang kedua itu ada pada tanaman monokotil, lapisan terdalamnya itu ada silinder pusat atau stel. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, lapisan terdalamnya adalah endodermis. Yang ketiga itu ada pada tumbuhan monokotil,